Jangan sampai kita punya anggota legislatif yang pengguna narkoba. Pengguna narkoba itu ya perlu diingat akal sehatnya sudah mati. Dia tetap bisa berpikir, tapi berpikirnya hal-hal yang negatif, tidak berpikir untuk membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita menyapa mantannya dulu, wartawannya di Mimbar Umum. Ini Bang, aku kenal dengan Bang Rion Aritonang. Iya, dulu Bang. Tapi sekarang di kartu namanya nih, aku malah ketemu namanya tuh Rion Arios. Nah, itu apa tuh Bang, Rion Arios? Arios itu marga juga. Marga juga. Aritonang Ompu Sungguh. Jadi disingkat dia jadi Arios. Lebih keren tapi memang Bang ya, lebih keren. Lebih keren, pendek, singkat, lengkap dia. Udah jadi trademarknya Bang Rion. Udah. Oke. Bang, ini Bang, ini kan kita bicara awalnya nih, Abang sebagai wartawan, dan aku ada catat dikit nih, beberapa catatan tentang Abang. Ini banyak nih, bukan cuma wartawan. Abang dulu wartawan katanya dari tahun 2001 sampai 2013. Kemudian setelah itu Abang ke advokat ya Bang ya? Iya. Ke advokat itu lulus Fakultas Hukum dari Universitas Dharma Wangsa. Iya. Bang, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kayak banyak nih, panjang nih Bang ya kan? Iya. 2 kali aku untuk scroll ya. Nah, jadi sebelum kita bahas yang selanjutnya, aku pengen tahu tuh Bang, kenapa Abang seorang wartawan terus pengen tuh jadi advokat itu? Kenapa gitu? Nggak menjanjikan atau apa itu Bang dengan wartawan? Iya. Ya terima kasih lah. Ternyata sebelum saya hadir di sini udah di riset dulu ya. Iya, harus. Iya. Pertama di 2001 saya mulai jadi wartawan pun karena ada pengalaman. Saya 96 sampai tahun 2000 itu ada di Jakarta. Nah, di Jakarta dari tahun 96 sampai 98 itu adalah peristiwa nasional kita ya. Iya, Orde Baru ya, jatuhnya Orde Baru. Penggulingan Soeharto ya, kemudian aksi besar-besaran mahasiswa merebut DPR RI sehingga Presiden Soeharto waktu itu juga menyatakan mundur. Selanjutnya krisis moneter dan lain sebagainya. Jadi pengalaman 96 sampai tahun 2000 itu memang cukup menempah saya hingga berubah menjadi orang yang lebih kritis. Nah, di tahun 2000 saya pulang ke Medan. Saya lihat ya, kondisi kota Medan, secara khusus tempat kami lah ya di Belawan. Melihat kondisi seperti itu, ya karakter kritis tadi muncul juga, sehingga ada beberapa teman mengarahkan lebih baik jadi wartawan gitu. Jadi 2000 itu dari tahun 2000 sebelumnya Abang apa itu Bang sebelum menjadi wartawan? Ya tahun hanya 2000. aktivis saja. Aktivis aja. Aktivis di Jakarta dulu kan. Oh, jadi merasa bekerja juga lah, ada bekerja sebagai karyawan. Gitu. Jadi dari aktivis Abang merasa bahwa suara sebagai aktivis dengan suara sebagai wartawan itu lebih kuat untuk menyuarakan bisa disalurkan. gitu ya. Bisa disalurkan aspirasi kita sebagai aktivis itu lewat media. Akhirnya saya pertama waktu itu belum di Mimbar Umum, masih di media cetak mingguan lah dulu di Belawan. Lalu di tahun 2003 saya mulai di Harian Mimbar Umum. Jadi 3 tahun saya ketiga tahun saya di media mingguan. Di 2003 saya bergabung di Harian Mimbar Umum. Waktu itu yang ngetes saya itu seleksi ya, seleksi masuk Mimbar Umum itu Pak Suyadisan dulu. Suyadisan ya, dia nge-host juga ini Bang. Dengan Pak almarhum Pak Janib, Sijan ya. Itulah pengalaman saya. Nah, lalu saya jadi jurnalis sampai tahun 2013 ya, 13, tapi di tahun 2010 saya menyelesaikan S1 saya. Nah, lalu di 2013 saya merasa saya udah di beberapa media ya, ada di Harian Batak Pos, kemudian saya menjadi pemimpin redaksi di salah satu media online,
di Kota Medan. Saya lihat apalagi ya setelah jadi Pemret apalagi ya gitu. Saya lihat nggak ada lagi yang tertinggi ya pemimpin redaksi di wartawan ini kan. Karena kalau jadi pemimpin umum pun itu sebelahnya bukan di atasnya. Itu bagian manajemen. Ya. Nah, lalu saya ikut pendidikan khusus profesi advokat. Karena saya pikir ya aspirasi tadi di media lalu coba kita salurkan menjadi jadi praktisi hukum ya Bang ya. Sebagai advokat. Oke, Bang. Setelah Abang lulus jadi advokat S2 ya Bang dari Universitas Danmosa. Bang, ini aku baca nih. Setelah itu Abang menjadi sekretaris DPC Granat Gerakan Anti Narkoba. Pasti Abang bahas narkoba pasti banyak tuh ya. Banyak. Kita simpan dulu Bang. Terus Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Medan. Itu apa hubungannya tuh? Hukum juga. Hukum juga, cuman satu narkoba tuh yang pasti harus paling enggak Abang pelajari dengan expert ya gitu kan. Kemudian narkoba dan nelayan juga harus Abang pelajari dengan expert ya Bang untuk di Kota Medan ini. Terus setelah menjadi itu Abang kemudian aku ada baca nih Kepala BBH ya Bang ya, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat untuk PDI Perjuangan. Nah, cabang Kota Medan. Nah, ini untuk di Pradi juga karena advokat juga Bang ya, Wakil Ketua Pradi di Kota Medan ya Bang ya. Terus aku gini Bang, Abang udah ke advokat, terus ini PDI Perjuangan berarti pasti harus jadi Abang masuk ke salah satu partai politik jadinya ya Bang ya. Kenapa Abang memilih untuk terjun ke partai politik ini Bang? Ya sebenarnya saling berhubungan itu tadi. Dari 98 kemudian jadi wartawan karena untuk menyalurkan kritikan, aspirasi tadi melalui media, kemudian jadi praktisi hukum, lalu jadi politisi. Ini berhubungan semua. Artinya memang antara sosial dan hukum itu memang saling berhubungan. Bagaimana kita dapat membantu masyarakat dengan sarana yang kita punya. Karena kalau kita nggak punya sarana, sulit kita bisa membantu masyarakat, ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang misalnya butuh bantuan kita. Kalau di rumah saya dulu di kampung di Belawan atau di Medan Labuan, mereka kan tahu kita ini wartawan. Jadi mereka anggap wartawan itu tahu segalanya. Nah, kayak dewa ya. Jadi minta tolong apapun datengin harus kita. Bisa. Karena kalau nggak bisa dia bilang percuma dia wartawan nggak bisa. Nah itu image masyarakat. Makanya saya senang saya jadi wartawan karena orang-orang percaya bahwa kita ini bisa bantu bisa dia. Membantu ya Bang ya. Nah, faktanya ternyata ada keterbatasan. Nah, itulah membuat kita pengalaman juga ada minta bantu sama kita tapi karena kita bukan pengacara akhirnya nggak bisa. Kita cari teman pengacara untuk bisa bantu. Nah sekarang setelah jadi pengacara, saya nggak perlu lagi cari pengacara, udah bisa langsung bantu. Dan ternyata terbatas juga ya Bang, kita harus dapat dukungan juga ya berarti ya. Nah kenapa saya jadi Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan? Nah ternyata faktanya ketika kita memperjuangkan hak hukum masyarakat itu, kalau murni kita berjuang secara hukum juga akan banyak kendala. Nah, jadi perlu ada dukungan politik juga. Harus itu berarti ya Bang. Misalnya ada satu ya kita bilang satu desa gitu ya, satu desa yang daerahnya itu jadi dampak hukumnya dapat merugikan mereka. Misalnya ada sebuah perusahaan ingin mengembangkan pabriknya ya dengan berbagai cara, akhirnya masyarakat di sekitar pabrik itu harus digeser lah atau belum digusur sih, tapi bagaimana cara supaya lahannya itu bisa dikuasai sama perusahaan itu. Nah, kalau secara hukum saja kita bergerak, ya kita berarti hanya menyerahkan kepada proses hukum. Jadi setengah aja yang kita kerjakan gitu, nggak membantu secara keseluruhan ya Bang. Kita berserah kepada proses hukum, ya
di tangan Pak Hakim atau Bu Hakim lah keputusannya. Nah, tetapi karena bernilai politik, ya kita juga minta dukungan politik. Bagaimana cara menolong masyarakat di sekitar perusahaan itu. Ternyata lebih bagus lagi ada politik, nilai politiknya di situ. Jadi sebenarnya partai politik itu sebenarnya bisa membuat masyarakat menjadi lebih terlindungi ya Bang ya. Sebenarnya. Karena politik itu kan bagaimana cara agar dapat memiliki kuasa untuk menolong masyarakat. Itu sebenarnya politik. Baik yang pro pemerintah maupun yang di luar pemerintah. Gitu. Oke, Bang, ini aku tadi ada ngelihat di advokat Abang ada 2 ya istilahnya yang menjadi fokus utama Abang itu nelayan dan narkoba. Kalau aku bisa lari dikit ya, ini kalau terkait narkoba sendiri nih Bang. Kalau Abang lihat sekarang ini kan kayak kemarin Abang juga ikut tuh dari 50 orang yang diajukan oleh Pak PDI Perjuangan sebagai bacalek ya Bang ya, bakal calon legislatif Kota Medan. Itu ada tes narkoba Abang bilangnya. Nah, itu kalau Abang lihat gimana tuh Bang? Langkah-langkahnya sudah sesuai nggak untuk tes narkobanya dan penilaian Abang sendiri? Iya, secara formalitas sudah memenuhi syarat. Formalitas? Secara formalitas, karena harus ada surat keterangan tes urin gitu ya. Lalu itu diambil lalu diserahkan. Tapi ketika saya menjalaninya, saya rasa kurang ketat. Itu gimana tuh kurang ketat? Kurang ketatnya, kita diminta untuk masuk ke kamar kecil, diberi tabung gitu, masuk ke kamar kecil, yang kamar kecilnya tidak diawasi, ya lalu keluar dimasukkan ke dalam kotak lalu selesai dan menunggu hasilnya. Maksud saya di sini kalau memang serius ini tes narkoba ini harus ketat. Harus ada pengawasan ya Bang. Iya, jangan sampai air seni orang lain yang ketukar. Memang sengaja mungkin kan. Mungkin baru berapa hari yang lalu dia happy kan atau jadi mengkonsumsi narkoba kan karena ketakutan. Nah, itu harus diawasi. Oh, jadi nggak diawasi. Jadi waktu tes itu Abang ngelihat bahwa siapa aja bisa masuk ke dalam, tidak ada pengawasan dan calon bisa keluar dengan sendirinya gitu ya Bang ya? Iya, dan ini kan berulang kali udah kami sampaikan. Saya sebagai aktivis Gerakan Nasional Anti Narkotika dan saya sekretaris Kota Medan, kami udah sampaikan bahwa agar bakal calon legislatif ini dites narkoba itu sudah diokekan, tapi harusnya diikuti dengan pengawasan yang memang benar-benar gitu, bahwa itu memang air seninya gitu kan harus emang benar-benar diawasi lah dengan benar. Jadi jangan sampai, karena kasus kayak kemarin pernah ya Bang ya, yang DPRD Kota Medan ya berapa orang itu ya Bang ya. Bahkan dilangkat, anggota legislatifnya dilangkat bahkan jadi bandar narkoba. Pas dites urin positif. Yang nggak apa tes positif itu. Jadi apakah dia setelah jadi legislatif baru jadi pengguna narkoba atau sebelum? Itu kita nggak tahu juga kita nggak tahu. Jadi sejak awal harus dideteksi secara dini. Itu masukan dari Abang ya terkait. Jangan sampai kita punya anggota legislatif yang pengguna narkoba. Pengguna narkoba itu ya perlu diingat akal sehatnya sudah mati. Dia tetap bisa berpikir, tapi berpikirnya hal-hal yang negatif, tidak berpikir untuk membangun. Dan umumnya dia berpikir hanya untuk sesuatu sendiri. Hal yang nggak baik lah. Gitu. Itu nggak layak untuk menjadi wakil rakyat. Jangan sampai jadi wakil rakyat. Oke. Dah, kemudian HNSI, Himpunan Nelayan apa ya Bang? Wakil Ketua Bidang Hukum di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Medan. Nah, ini kalau dari nelayan sendiri gimana Bang lihat? Ada apa ini Bang dengan nelayan di Kota Medan? Ya, saya update lah dulu sekarang ya bahwa nelayan di Belawan lah saya bilangnya, Kota Medan kan Belawan udah pelabuhan perikanannya. Kebetulan rumah Abang juga ya Bang ya, iya, di daerah sana ya. Sana juga. Jadi
sekarang ini dikeluhkan ya pengusaha-pengusaha perikanan mengeluhkan sulitnya mengurus dokumen surat persetujuan berlayar. Nah, lalu beberapa hari yang lalu saya coba ke Pelabuhan Perikanan Belawan, ternyata fakta itu nggak benar. Nah, sehingga saya sampaikan kepada pengusaha-pengusaha perikanan bahwa mulai minggu depan itu semua dokumen kapal itu saya akan bantu urus ya Bang. Bantu urus gratis. Saya bantu urus gratis dan saya sudah menghubungi ke kepala seksi Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan Belawan dan mereka sudah welcome juga. Jadi sebenarnya untuk pengurusan surat-surat itu birokrasinya sebenarnya nggak sesulit itu ya? Nggak sesulit, tetapi memang ya tanpa sebut nama lah ya ada oknum-oknum yang mempersulitnya sehingga antara pengusaha perikanan dengan kepala Syah Bandar ini tidak berhubungan langsung. Nah, ini yang terjadi birokrasi ini yang jadi membuat mereka sulit. Nah, saya sebagai aktivis nelayan juga mulai minggu depan akan lakukan ini. Saya akan bantu para pemilik kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar mereka. Karena salah satunya lagi itu karena untuk mendapatkan solar bersubsidi, mereka harus mendapatkan rekomendasi itu dan surat berlayar itu. Karena kalau nggak pakai solar bersubsidi itu sangat mahal ya Bang biaya mereka ya. Dan penyalur BBM pun tidak akan memberikan solarnya, menjual solarnya kalau tidak ada rekomendasi. Maklum kan, karena BBM solar ini kan agak seksi juga ini kan, kalau diselewengkan bisa merugikan negara juga. Itu kayaknya wajib Abang ya untuk maju sebagai calon legislatif itu Bang ya. Ya itulah. Ini Bang, Abang sebagai salah satu calon ya Bang ya dari 50. Di daerah Belawan, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan itu masuk dalam Dapil 2, Dapil 2. Itu. Kalau Abang sekarang ini ya aku minta untuk memberitahu kan sebagai calon wakil dari rakyat gitu, bakal calon dari wakil yang ada di daerah sana. Kalau Abang lihat apa yang menjadi permasalahan warga di daerah sana yang wajib untuk Abang perjuangkan dengan cepat jika menjadi legislatif? Iya, pertama wilayah daerah pemilihan 2 itu belakangan ini merasa bahwa daerah yang dianaktirikan gitu. Itu gimana tuh dianaktirikan? Dianaktirikan itu pembangunan untuk ke wilayah utara itu sangat minim. Apalagi di daerah utara itu berulang kali mengalami banjir pasang rob. Kalau hujan banjir, kalau pasang di laut atau pasang rob juga banjir. Nah, jadi merasa masyarakat itu kok kita ini seperti dianaktirikan. Kayak bukan warga Medan ya Bang ya? Iya, kayak warga Medan. Apalagi sejak dulu kan kalau dibilang orang Belawan, yuk ke Medan yuk katanya. Padahal Belawan itu juga Medan juga. Nah, jadi merasa bukan warga Medan dia kan. Kemudian juga fasilitas-fasilitas umum untuk peningkatan SDM. Sebaiknya kan memang di setiap kecamatan di Kota Medan ini ada sekolah. SMA misalnya di Belawan ada 2, di Medan Labuhan ada 2, di Medan Marelan ada 2, sehingga apalagi sistem zona ini kan mempengaruhi, sehingga kalau dia swasta dia nggak sanggup, akhirnya putus sekolah. Itu penyebab ya Bang, banyak yang putus sekolah ya, karena ya aku juga lihat dari data BPS itu minim ya Bang untuk SMA ya Bang ya. Kemudian universitas, universitas seharusnya kan sudah ada di sana, karena banyak memang anak kuliah dari wilayah Medan Utara itu, tapi kuliahnya kan ke tengah kota Medan. Ke kota Medan, ke tengah kota ya. Ke tengah kota. Waktunya cukup banyak yang diperlukan, kemudian ongkos setiap hari. Nah, kalau ada yang dekat kan bisa mereka lebih hemat waktu, lebih hemat
uang. Nah, Jadi bisa bantu orang tuanya juga istilahnya Iya. Bang ya. Jadi pulang kuliah bisa bersih-bersih rumah gitu ya, Iya. bukan kerjaan ya Bang ya. Bisa bantu-bantu. Kalau ini kuliah, pulang kuliah kecapean nggak Iya. bisa bantu orang tua pun merepet ya Bang ya, Iya. panas. Apa aja kerjamu itu jadinya. ya berangkat dari situ, maka kami melalui PD Perjuangan ya, melalui PD Perjuangan kami melaksanakan pendaftaran mencari anak-anak yang tamatan SMA yang ingin kuliah dalam program Indonesia Pintar KIP Kuliah namanya. Nah, jadi sampai sekarang yang sudah 3 tahun belakangan ini kita sudah untuk Medan Utara ya 39 orang. Dan hari ini yang akan kuliah itu ada 19 orang yang sudah terdaftar di saya. Nah, jadi mereka akan kuliah baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan Kota Medan. dibiayai pemerintah per bulan ya Bang ya, dikirim tapi ya. dengan gerakan aspirasi kami lah dari PD Perjuangan. Itu anak-anak sekolah udah uang kuliahnya dibayarin pemerintah, bahkan ongkosnya pun nanti dibantu juga. Karena jauh kan dari Belawan. Iya. Misal ke USU. Dari Belawan ke USU itu kan cukup lama, bisa 1 jam lebih. Dan perjalanannya kalau aku sih agak-agak kayak jalan lintas juga tuh Bang ya. Mirip kayak ke Tanjung Merawa juga itu. Belawan kayak luar kota deh. Oke, itu Abang perjuangkan harus ya Bang ya. Iya, Oke. sedang perjuangkan. Jadi semoga bisa ya Bang ya. Semoga bisa Amin. untuk menjadi calon. Bang, ada pesan-pesan nggak Bang buat warga, terutama warga Medan terkait pemilihan umum nanti yang bakal dijalankan tahun 2024 Bang? Kalau berkaitan dengan pemilihan, tentu saja saya sampaikan kepada warga Kota Medan, yang kita cerita skup Medan lah ya, warga Medan untuk memilih calon-calon wakil mereka baik di tingkat provinsi, tingkat Kota Medan maupun pusat ya, DPR RI yang dapil Kota Medan. Dilihatlah track recordnya ya, jejak digitalnya juga bisa dilihat karena kan udah mudah ya, ini siapa gitu. Kalau nggak ada jejak digitalnya harusnya dicurigai ini keluar dari mana nih orangnya kan, kok tiba-tiba tahu dulu ya, kenali dulu calon kita ya Bang ya, kemampuannya, kualitasnya gitu. Jangan hanya dilihat isi tasnya saja ya, kualitasnya juga harus diperhatikan. Salah satunya seperti Abang ya, banyak tuh jejak digitalnya kalau aku lihat itu Bang. Ya, itu harus dibaca ya, biar tahu masyarakat. Dan harus yang dipilih ini adalah harus orang yang bisa menolong di kemudian hari. Benar-benar menjadi wakil bagi kita ya. Caranya ya jangan mau dibayar. Karena pengalaman saya dari wartawan ya, berapa belasan tahun kita jadi wartawan itu, kalau masyarakat memilih karena dibayar, kalau besok setelah terpilih si masyarakatnya punya masalah, nggak akan berani dia datangi rumah si anggota DPRD itu. Karena dia sudah dibayar. Tapi kalau dia milih si DPRD tidak dibayar, dia akan punya keberanian untuk minta agar diperhatikan mereka. Itu yang saya lihat. Makanya yang berhasil itu adalah DPRD yang dia tidak dipilih karena membayar. Itu yang paling penting. Oke. Kayaknya udah cukup panjang bincang-bincang kita hari ini Bang. Oke Bang, terima kasih Bang Rion Aritonang Aryo. Oke Bang, terima kasih juga lah. Terima kasih udah jauh. Kan? Iya, aku udah jauh-jauh dari Belawan sana ke sini memenuhi undangan kami ya Bang ya. Oke, makasih Abang. Oke, terima kasih. Begitulah pemirsa mimbar fokus kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.